Selebritas sekaligus terdakwa Nikita Mirzani hadir dalam sidang pledoi atau nota pembelaan. Kali ini Nikita tampil berbeda dan menyebut memilih gaya busana Putri Firaun karena tampil sopan dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Polisi mengejar pelaku penjamretan ponsel milik siswi sekolah dasar di Kota Pekanbaru. Korban tengah menjaga dagangan orang tuanya ketika pelaku datang berpura-pura membeli dan merampas tas korban. Satu orang korban kritis ledakan kapal MT Federal 2 di Kota Batam, Kepulauan Riau meninggal dunia setelah sempat dirawat di ruang ICU. Akibat ledakan kapal, total 11 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dirawat di rumah sakit. Walau gencatan senjata telah disetujui, Israel masih menyerang warga Gaza dan membuat 7 orang tewas. Sejak fase pertama gencatan dimulai, kelompok HAM menuntut masyarakat internasional memastikan Israel mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Menikmati senja di atas perahu layar jadi cara unik wisatawan melepas penat di Pantai Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Dengan ombak yang tenang dan langit jingga memesona, pantai ini jadi destinasi favorit untuk menyapa matahari terbenam di atas laut. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal proses sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dikebut untuk memastikan higienitas makanan yang didistribusikan untuk program makan bergizi gratis. Selain itu ada juga informasi terkait Badan Gizi Nasional meminta pemerintah daerah dan pemilik dapur SPPG berkoordinasi untuk menjamin kualitas dan higienitas MBG. Ditargetkan dalam 1 bulan semua SPPG harus sudah tersertifikasi atau operasionalnya akan dihentikan sementara. Selengkapnya bersama saya Lintang Pudiastuti. Dan saya Elgin Fridianto, kita jelang Kompas Siang selengkapnya menjadi Kompas TV, independen, percaya. Informasi pertama, saudara, selebritas sekaligus terdakwa Nikita Mirzani hadir dalam sidang pledoi atau nota pembelaan. Kali ini Nikita tampil berbeda dan menyebut memilih gaya busana Putri Firaun karena tampil sopan dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Hari ini aku jadi Putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Jadi Putri Firaun. Itulah yang dikatakan selebritas sekaligus terdakwa kasus pemerasan dan pencucian uang, Nikita Mirzani. Nikita bilang sengaja tampil sopan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan Kamis kemarin. Selain mengungkapkan penampilannya, Nikita juga mengatakan telah menyusun pembelaan dengan rasa haru dan berjanji tidak akan menangis saat sidang. Pledoi seperti apa? Pledoi udah bikin sendiri, nanti dengar aja. Ada berapa lama sih? Berapa lembar? Bikin sendiri dengan penuh rasa haru. Gak ada masalah. Berapa halaman kan? Pengen nangis sih, pengen gue nangis ya gak ada. Hari ini gak ada air mata. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam persidangan ini, Nikita melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan JPU karena dianggap tidak sesuai dengan fakta. Pada persidangan sebelumnya, Nikita Mirzani dituntut jaksa pidana 11 tahun penjara dengan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menurut jaksa, Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang dari uang yang ia terima.
Nikita disebut jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan, Reza Gladys. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Nikita pun santai menghadapi tuntutan dan mengaku tetap optimistis akan divonis bebas karena merasa tidak bersalah. Jaksa berhasil ya, nanti udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Beda minggu depan lagi bikin nyicil sedikit, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat membuat heboh saat sidang. Pada sidang 25 September lalu, Nikita ditegur hakim karena meledek jaksa dengan berjoget velocity saat sidang ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Nikita Mirzani merespon keterangan ahli dengan menunjuk ke arah jaksa sembari menggoyangkan tubuhnya mengikuti tren goyangan velocity. Hakim ketua langsung menegur Nikita Mirzani. Harusnya saksi ahli memang seperti itu. Lalu gimana kan Niki, puas gak Kak? Puas dong. Ya memang itu saksi ahli beneran, itu profesor dari kampus ternama. Gak ada yang di briefing kayak si JPO tadi fitnah kan, briefing. Dia puas berarti ya kan Niki, cukup puas ya sementara puas ya. Banget. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga membuat kehebohan pada sidang di akhir Agustus 2025. Nikita sempat menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan hakim. Usai sidang ditutup, Nikita bahkan menolak petugas membawanya kembali ke rutan serta menepis jaksa saat memakaikan rompi tahanan. Nikita Mirzani dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV.